paling apa ya, paling bisa dipercaya gitu, dan mudah untuk dilakukan, karena adik-adik tinggal mencari penyakit yang gejala klinisnya sama dengan keluhan itu apa, dibikin aja list gitu. Tapi kalau spesies, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya, ketika adik-adik taking history atau ketika adik-adik melakukan anamnesa atau memeriksa sinyalemen, itu agak sedikit sulit adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik harus paham betul. Kalau breednya atau spesiesnya anjing, breednya misalnya German Shepherd, penyakit saraf yang paling sering yang mana ya? Gitu. Itu kan harus hafal. Ya, adik-adik ya, besar banyak gangguan. Baik, adik-adik, saya lanjutkan kembali. Kemarin semoga saya sudah memberikan predisposisi untuk penyakit pada anjing dan kucing. Adik-adik tinggal mencari breed anjingnya apa, misalnya Chihuahua gitu. Nanti kalau adik-adik ketemu penyakit pada sistem saraf, cari aja yang Chihuahua, di situ penyakit pada sistem saraf, itu yang paling sering muncul apa gitu. Jadi buku itu memudahkan adik-adik, semoga sudah saya kirim, kalau belum nanti saya diingatkan, saya kirimkan ke adik-adik ya. Nah, adik-adik, terkait dengan derajat keparahan penyakit, onset dan evolusi penyakit ini menjadi sangat penting. Maksudnya, onset itu sudah berapa lama, Pak, Bu? Oh, baru beberapa jam. Akut, gitu adik-adik. Kalau misalnya, oh, sudah 2 hari, Dok, subakut ya adik-adik ya. Kalau kronik, oh, udah mingguan deh, bahkan bulanan mungkin. Ada juga yang episodik adik-adik. Jadi, ada fase normal di antara 2 episode. Misalnya, kumat, hilang, kumat, apa ya istilahmu mungkin kalau orang Jawa kumat-kumatan adik-adik, recurrent. Itu juga masuk pertanyaan ketika adik-adik menanyakan konsep ini. Kemudian evolusi atau perjalanan penyakitnya. Mungkin adik-adik boleh bertanya di anamnesa itu. Kemarin bagaimana? Udah 3 hari, awalnya gimana? Hari ini bagaimana? Oh, jadi lebih jelek, Dok, lebih parah. Itu namanya progresif, adik-adik. Hari ini sama 3 hari yang lalu kayaknya sama deh, Dok, gitu. Yakin, Bu, sama? Ya, sama. Berarti stasis, adik-adik. Oh, hari ini lebih baik, Dok, daripada 3 hari yang lalu karena saya kasih obat. Itu membaik, adik-adik. Atau pemilik itu memberikan catatan dia naik turun. Jadi tidak stabil. Itu juga evolusi. Jadi harus ditanyakan ya, jangan lupa onset dan evolusi penyakitnya kalau memang sudah terjadi beberapa hari. Gitu. Nah, pemeriksaan fisik lengkap wajib dilakukan. Artinya, walaupun problemnya pada sistem saraf, semua sistem tubuh harus diperiksa. Ngapain sih, Prof, bikin capek gitu? Loh, nggak boleh adik-adik. Adik-adik pernah dengar nggak? Orang suhunya tinggi, demam, mereka kejang. Apa istilahmu waktu kecil stabil? Kejang kan? Itu kalau nggak tahu suhunya berapa, dianggap penyakit saraf loh adik-adik, gitu ya. Jadi mau keluhannya apapun, semua sistem tubuh harus diperiksa karena penyakit itu bisa primer, bisa sekunder. Tuh. Selanjutnya, sekarang pemeriksaan sistem saraf. Ada syaratnya, adik-adik. Syaratnya adalah hewan itu harus bebas dari agen sedasi. Apa ya sedasi yo, nek lupa nanti farmasinya dibuka, farmasinya katanya sudah lulus kan ya. Bebas dari analgesik, bebas dari anestesi, dan juga dia sudah betul-betul
recovery komplit dari seizure atau kejang. Kenapa? Karena banyak tes-tes pada sistem saraf itu yang kita memberikan stimulasi, responnya bagaimana? Ada kita memberikan stimulasi, refleksnya bagaimana? Ada kita menstimulasi untuk memeriksa sensorisnya bagus enggak? Nah, kalau dia mengkonsumsi analgesik, ya nanti dia enggak berasa sakit. Diingat-ingat adik-adik ya, yang saya highlight warna merah, itu penting. Sekarang kita ulangi lagi deh pelajaran semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga masih ingat. Sistem saraf itu ada autonom, ada somatik. Kalau autonom itu simpatetik dan parasimpatetik. Adik-adik pasti masih ingat. Di bawah pengaruh saraf simpatetik dan di bawah pengaruh neurotransmitter A, B, C, dan D, maka kandung kemih, maka pupil mata, maka bronkus itu akan apa? Konstriksi, dilatasi, atau yang lain. Coba nanti dibaca lagi ya. Parasimpatetik juga sama. Itu namanya saraf autonom. Tapi ada juga saraf somatik. Saraf somatik itu ada dua, central nervous system. Kalau ada central, ada peripheral nerve. Ya. Nah, kita breakdown satu-satu untuk refreshing. Central nervous system itu ada otak. Otak itu kalau zaman dulu ada otak besar, ada otak kecil. Ya, tapi sekarang adik-adik ada buku-buku yang tidak lagi menggunakan otak besar atau cerebrum, enggak. Mereka menggunakan istilah forebrain. Ya, nanti di forebrain ini ada siapa? Di brainstem, batang otak. Kemudian ada cerebellum. Ini padan kata ini adik-adik harus betul-betul paham. Misalnya ya ada istilah diencephalon, mesencephalon. Nah, diencephalon itu sopo gitu. Itu sama dengan talamus dan hipotalamus adik-adik. Ya, jadi padan katanya sinonimnya harus tahu. Sebentar ya adik-adik, ya saya sepertinya ada tamu sebentar. Baik adik-adik, saya ulangi lagi ya, ada otak. Otak itu istilah saja, adik-adik harus mulai membiasakan. Jadi dulu ketika SMA misalnya cerebrum, cerebellum, sekarang mungkin udah ganti forebrain, ada diencephalon, mesencephalon, ya, mielencephalon, dan lain sebagainya. Kemudian ada spinal cord. Spinal cord itu adalah central nervous system yang ada di kolumna vertebrae, mulai dari cervical sampai sacrococcygeal. Untuk ini, adik-adik harus hafal. Cervical itu jumlahnya berapa segmennya? 7, Prof. Oke. Torakal berapa? 13, Prof. Oke. Itu pembagian secara anatomi, adik-adik. Nanti secara neurologis beda. Misalnya ya, cervical itu 7. Tapi kalau ada lesi yang gejalanya sama, itu hanya di cervical 1 sampai 5. 6 sama 7 ikut siapa, Prof? Gitu. 6, 7 itu nanti sama dengan T1 dan T2, adik-adik. Jadi nanti segmentasi secara anatomi dan segmentasi ketika belajar sistem saraf beda ya. Kemudian ada peripheral nerve, ada yang kranial, ada yang spinal. Kalau yang kranial itu yang 12 pasang, adik-adik. Ada olfaktorius, optikus, oculomotorius. Ingat ya, 12 pasang itu adalah saraf perifer kranial. Itu kadang-kadang adik-adik juga kalau ditanya juga masih bingung. Kemudian ada spinal. Spinal itu ya yang di perifer betul. Misalnya kalau adik-adik ada muskulus,
daerah femoral gitu ya, ada arteri femoralis, ada nervus femoralis, ada vena femoralis, ada ductus limpatik yang femoralis, itu yang spinal, adik-adik. Nanti coba adik-adik buka kembali ya. Kemudian sekarang saya mau bagi satu-satu secara anatomi, neuroanatomi, supaya adik-adik lebih paham. Bagian yang pertama adalah forebrain. Forebrain ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu cerebrum, otak besar, dan diencephalon. Diencephalon ini talamus dan hipotalamus ya adik-adik ya. Kemudian ada juga di bagian forebrain itu keluar central nervous system nomor 1 sampai nomor 3. Ya, CN13 ini namanya, ini fungsinya untuk apa. Dan tidak langsung dia berefek pada nervous nomor 5. Adik-adik, nanti mungkin kalau adik-adik baca buku, tidak disebutkan nervous olfactory atau olfactorius, enggak, tapi disebutkan cranial nerve nomor 1. Oleh karena itu 1 sampai 12 harus hafal ya. 7 facial, 8 vestibuler gitu. Adik-adik mesti hafal gitu. Nah, adik-adik fungsinya apa? Forebrain yang terdiri dari cerebrum, diencephalon, dan cranial nerve nomor 1 sampai nomor 3 ini. Fungsinya ini, coba. Mengontrol behavior, mengontrol derajat kesadaran, dan proprioception. Proprioception itu sama dengan sensoris. Contoh paling gampang tuh gini. Sekarang Yue, Mira, coba, nggak usah dilihat. Berasa enggak punya kaki? Enggak usah dilihat kakinya. Berasa enggak punya kaki? Iya, itu namanya proprioception. Adik-adik sadar dengan keberadaan anggota tubuh adik-adik. Ya, jadi nanti kalau adik-adik misalnya memeriksa, kok kayaknya proprioception-nya enggak ada ya? Kok kayaknya derajat kesadarannya turun ya? Kok ini ada perubahan behavior ya? Dulunya diem, sekarang jadi jahat ya? Mungkin lesinya ada di forebrain. Tapi dikombin dengan yang lain, adik-adik harus mencari. Di forebrain itu di mana? Di cerebrum, di diencephalon, atau di nervus yang 1 sampai 3 ini gitu. Apakah adik-adik bisa mencerna apa yang saya sampaikan, adik-adik? Halo? Bisa ya? Baik. Baik, saya lanjutkan. Sudah tahu tugasnya masing-masing. Sekarang kalau di encephalon, itu tadi saya bilang talamus dan hipotalamus. Oke, ngerti? Gitu. Adik-adik di SMA pasti juga udah tahu. Hipotalamus tugasnya apa, talamus tugasnya apa. Ya ini, adik-adik kalau ada gangguan pada fungsi ini, berarti mungkin ada lesi di bagian otak di encephalon. Gitu ya. Jadi secara anatomi mesti paham, secara fungsional juga mesti paham, sehingga kalau fungsi itu tidak berlaku atau berlangsung dengan baik, adik-adik juga paham itu kira-kira lesinya ada di mana. Karena tugas nomor 3 adalah melokalisir lesi. Gitu. Itu yang penting adik-adik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, batang otak. Batang otak ini ada midbrain, ada pons, ada medula, ada ascending reticular activating system. Adik-adik pasti ngerti ini, pasti tahu. Cuman sekarang disebut jadi satu menjadi batang otak, adik-adik. Nah, batang otak ini fungsinya apa? Mengatur derajat kesadaran. Nih kalau kita sadar nih, misalnya Mas Kausar tuh dipanggil, Kausar gitu, ya Prof, gitu. Itu sadar berarti. Nggak ngantuk gitu maksudnya. Kalau orang ngantuk itu kan derajat kesadarannya turun, adik-adik. Dan dia juga memiliki fungsi untuk mengatur fungsi-fungsi vital yang tidak disadari. Contohnya bernafas. Saya tak takut. Adik-adik ini ketika bernafas diatur nggak? Apa otomatis bernafas sendiri? Bernafas tuh nggak pakai diatur kan? Ya. Kalau pakai acara diatur nanti jadi repot adik-adik. Nggak bisa bernafas disambi dengan buka laptop, bernafas disambi dengan makan, itu nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu, di brainstem ini, adik-adik, kalau ada gangguan, pernah dengar nggak ya? Mati batang otak. Orang itu tidak bisa bernafas, kemudian fungsi parunya dipindahkan ke ventilator. Kemudian dipasanglah segala macam peralatan ya. Sebenarnya hanya untuk mempertahankan fungsi vital ini adik-adik.
Tapi individu itu sudah meninggal atau belum, kita nggak tahu. Kalau ventilator itu tetap dipasang, kan dia tetap dapat oksigen, tapi nggak bisa spontan, gitu. Ya. Kemudian di bagian brainstem itu juga keluar nervus nomor 3 sampai nomor 12. Namanya apa saja, nanti adik-adik lihat. Alasan inilah adik-adik kenapa kita melakukan pemeriksaan sistem saraf, tapi mata dan telinga itu selalu ikut. Mata itu ada di nervus ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7 itu mata. Kalau 8 itu telinga. Jadi walaupun kita periksa sistem saraf, mata dan telinga juga harus diperiksa. Karena ada pathway atau jalur yang adik-adik juga harus periksa. Tergantung namanya, ada respon, ada refleks adik-adik. Kalau respon itu takarannya lebih tinggi gitu. Misalnya saya chat atau kirim teks gitu ke Cesa misalnya. Karena yang ngirim saya, Prof Wiwi ada apa gitu. Dia mikir dulu. Itu artinya berita yang dari saya sebelum Cesa membalas chat saya, dia proses dulu di korteks cerebri. Itu namanya respons. Tapi kalau refleks beda lagi. Misalnya ya, Tirza. Misalnya Tirza ini tak pukul karena dia lata, dia nggak pakai mikir. Saya pukul, Tirza langsung pukul saya tanpa lihat saya ini siapa. Itu namanya refleks, adik-adik. Nggak diproses di korteks cerebri. Jadi nanti kalau membaca ada respon, ada refleks, bedanya apa? Itu secara prinsip nanti adik-adik lihat kembali ya. Kemudian berikutnya yang nomor 3. Cerebellum, tahu, otak kecil. Ini untuk mengontrol koordinasi otot, fungsinya cuma itu. Jadi adik-adik bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri, berlari, muter-muter. Itu yang kerja ini adik-adik, cerebellum. Sama nanti motor neuron, yang ada yang upper, ada yang lower motor neuron itu. Jadi cerebellum, otak kecil, medulla spinalis, disertai dengan uborambe-nya atau dan kawan-kawan yang upper dan lower motor neuron itu nanti kita belajar, gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan cerebellum atau otak kecil ini, adik-adik, dia mempengaruhi ini unconscious proprioception. Berarti kalau unconscious proprioception ini adalah yang tidak disadari, adik-adik. Kalau yang tadi conscious proprioception yang pertama itu yang disadari. Saya ulang lagi ya untuk Kausar, Salsabila mungkin ya. Tadi kan udah dengerin tuh, kayaknya mantuk-mantuk. Tadi saya sudah bilang ke adik-adik, coba nggak usah dilihat apakah adik-adik merasa punya kaki. Adik-adik jawabnya, berasa enggak? Salah, berasa. Nggak usah dilihat. Tuh, itu namanya conscious proprioception, adik-adik. Yang adik-adik sadari, nggak pakai lihat itu adik-adik sadar punya tangan, punya kaki, punya kepala gitu ya. Ada juga yang istilah unconscious proprioception. Itu yang nggak disadari terkait dengan koordinasi otot-otot terutama ekstremitas ya. Adik-adik kalau anjing ada kaki depan, kaki belakang. Nah sekarang contoh paling gampang nih Hendra. Ini mendung-mendung nih. Dia jalan-jalan karena nggak panas dia jalan-jalan. Tiba-tiba dia berasa kan punya kaki, makanya dia jalan-jalan, oke saja gitu. Kemudian tiba-tiba di tengah hujan gerimis, tambah gede hujannya. Sekarang saya mau tanya, kalau Hendra pengen nggak kehujanan, dia pasti akan lari supaya nggak kehujanan. Ketika Hendra lari, langkahnya, kecepatan kakinya, dia atur atau otomatis? Adik-adik pasti punya pengalaman deh, kehujanan, langkah kakinya itu mau cepat, mau enggak, mau lebar, mau pendek, adik-adik pikir enggak itu? Oh harus segini, oh harus segitu gitu. Apa otomatis berlari? Otomatis, yaitu namanya unconscious proprioception. Jadi yang unconscious proprioception itu hanya rate dan range. Ya, rate dan range of movement yang tadi saya contohkan tadi. Semoga enggak bingung ya, Rek ya. Nah, kalau ada lesi pada cerebellar atau cerebellum atau otak kecil, adik-adik sudah tahu fungsinya apa. Adik-adik lihat nih, hypermetric gait. Jadi ketika berjalan, anjing itu kakinya diangkat tinggi-tinggi.
Ya, nama lainnya ghost stepping. Kenapa dinamain ghost? Adik-adik pasti pernah lihat di jembatan Sirotol Mustaqim di pojokannya Unair itu kan ada soang ya, ada angsa. Angsa itu kalau berjalan kakinya diangkat tinggi-tinggi. Angsa. Tapi kalau anjing yang jalan kayak gitu itu abnormal adik-adik. Makanya namanya disebut ghost stepping. Ada intention tremor, yang tremor gitu bergerak terus gitu anjingnya sampai nggak bisa jalan. Atau dia berjalan, kepalanya itu beleng kanan, beleng kiri gitu, kayak anjing songong gitu adik-adik, itu juga nggak benar. Dia berdiri, kaki depannya ngangkang atau kaki belakangnya ngangkang, itu juga. Oleh karena itu adik-adik harus kenal betul, anjing ini, tipe ini, berdirinya, cara berdirinya atau posturnya itu seperti apa. Rottweiler beda dengan German Shepherd. Nanti adik-adik lihat Bulldog, beda lagi cara berdirinya. Dokter hewannya saya ingatkan kembali. Baik, neuroanatomi. Nah, yang berikutnya adalah spinal cord. Tadi saya sudah bilang, ini segmentasinya harus hafal secara anatomi dan harus hafal secara neurologis, adik-adik. Ya. Kemudian ini kalau dibuka tuh ini otak besar, ini otak kecil, ini medula spinalis, kemudian ini spinal nerve yang keluar dari medula spinalis ini, kemudian yang rumbai-rumbai ini, serabut ini adalah cauda equina. Letaknya biasanya di daerah lumbal terakhir sampai sakrum, adik-adik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang cranial nerve yang nomor 1 sampai 12 itu yang keluar dari bagian otak besar ini. Kalau yang ini spinal, adik-adik, bukan yang kranial ya. Semoga adik-adik Pak. Baik, kalau adik-adik belajar organ, unit terkecil dari hepar adalah hepatosit. Terkecil dari ginjal itu nefron. Gitu. Kalau untuk sistem saraf namanya neuron, adik-adik. Neuron. Ya, neuron ini ada dua, upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Kalau ada upper, kalau cuma dua ya ada lower. Kita lihat gambar dulu aja ya supaya adik-adik paham. Adik-adik lihat gambar yang ini ya. Nih. Ini otak, medula spinalis, kemudian ini otot. Yang warna hijau itu adalah upper motor neuron, yang merah ini lower motor neuron. Sekarang kalau saya bertanya, upper motor neuron itu asalnya dari mana, berjalan kemana? Coba adik-adik lihat gambar ini. Upper motor neuron itu yang hijau. Ini berasal dari mana dan dia berjalan kemana? Dijawab, nggak boleh takut salah. Dari otak ke vertebrae. Iya, betul. Bukan dari otaknya betul, tapi bukan ke vertebrae ya, ke spinal cord. Kalau vertebrae kan tulangnya. Paham ya adik-adik ya? Jadi itu kalau menjawab pada saat ujian pasti benar. Supaya adik-adik nggak bingung. Baik. Kemudian kalau saya tanya lower motor neuron dari mana ke mana? Yang bawah ini yang merah-merah ini muskulus ya adik-adik? Kalau yang lower dari mana ke mana? Halo? Dari spinal cord ke muskulus. Ya, dari mana Yue? Dari spinal cord ke muskulus. Muskulus, baik. Adik-adik diingat-ingat ya ini ya, gambar ini. Jadi upper itu dari otak ke sepanjang medula spinalis, kemudian kalau lower itu dari medula spinalis ke otot. Karena tugasnya tadi adalah untuk pergerakan adik-adik ya. Nah, sekarang saya mau bilang ke adik-adik, dari gambar ini adik-adik sudah tahu, upper motor neuron mengatur lower motor neuron apa yang harus dikerjakan, karena di sini ada sinaps. Kemudian lower motor neuron mengatur muskulus apa yang harus dikerjakan. Kalau adik-adik paham dengan gambar ini, dengan narasi yang di sini adik-adik tidak bingung. Upper asalnya dari mana? Dari otak. Fungsinya apa? Bisa menstimulasi atau menginhibisi lower motor neuron. Kalau dia mengatur lower motor neuron, dia ngatur pergerakan, tonus otot, postur hewan, dan lain sebagainya. Paham ya? Kemudian kalau sekarang kita ke lower motor neuron, asalnya dari mana? Dari spinal cord.
Kemudian dia ngapain? Ngatur otot, apa yang harus dikerjakan. Dan organ efektor yang lainnya. Jadi catatan pentingnya adalah, bottom line-nya adalah upper mengatur lower apa yang harus dikerjakan, lower mengatur muskulus apa yang harus dikerjakan. Jadi adik-adik yang biasa belajar dengan kata-kata pakai ini, kalau yang tipe belajarnya visual pakai ini aja. Oke. Baik, adik-adik, ini yang tadi saya bilang, spinal cord segmentasinya tidak sama dengan segmentasi vertebrae untuk belajar anatomi. Ya, baik. Sekarang kita lihat ke lower dan upper motor neuron. Apakah adik-adik mau ambil nafas dulu? Mau minum-minum dulu? Baik, adik-adik, ini ya. Tadi kita sudah belajar upper dan lower motor neuron. Adik-adik sudah tahu letaknya di mana, fungsinya apa. Sekarang adik-adik mau mengevaluasi, ada pasien nih. Aku pengen tahu kalau hewan itu tidak berjalan, lesinya ada di mana? Di upper atau ada di lower motor neuron? Sama dengan penelitian variabel yang harus diukur. Motor function atau motorik, refleks, muscle tone, dan muscle atrophy. Ya, ada 4. Wajib semua dievaluasi ya, Prof. Iya. Gitu. Cek kan nanti kalau memeriksa anjing, kucing, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik, kalau motor function atau motorik, mau lower motor neuron maupun upper motor neuron, dua-duanya paresis atau paralisis. Paresis itu kelemahan sebagian adik-adik. Kan tadi ada derajat keparahan lesi. Kalau lesinya ringan, ya paresis. Kalau lesinya berat, ya dia paralisis. Semoga adik-adik bisa membedakan antara paresis, paralisis, atau plegia. Ya. Kemudian, adik-adik, ada sedikit perbedaan terkait dengan upper. Upper tadi fungsinya adik-adik sudah tahu. Gambar yang ini saya kembali ya nanti ya. Untuk refleksnya, karena upper itu dia menstimulasi atau menginhibisi adik-adik ya tadi, untuk refleksnya itu dia normal atau naik. Tapi untuk yang lower dia kurang gitu. Kalau refleksnya kurang, pasti muscle tone-nya, tonus ototnya juga kurang. Kalau yang upper ini karena dia refleksnya naik, ya tonus ototnya ikut naik. Kira-kira menurut adik-adik, untuk lower dan upper sama-sama paresis dan paralisis ada bedanya enggak ya kalau dilihat dari refleks dan tonus ototnya? Satu naik, yang satu turun. Dijawab dulu deh, gitu. Yuk. Adik-adik. Halo, kok sepi? Mohon maaf, Prof. Hmm. Saya masih tidak paham. Oh, baik. Baik. Ini Yue ya barusan yang bicara ya? Iya, Prof. Saya mau bertanya, Yue bilang tidak paham. Teman-teman yang tidak menjawab, apakah teman-teman paham? Kalau adik-adik tidak menjawab, saya anggap paham, nanti akan saya tunjuk untuk menjelaskan ke Yue. Adik-adik paham dengan yang saya sampaikan? Iya, Prof. Paham, Prof. Allahu Akbar, ngomong-ngomong gak ngerti ya, Rek ya. Jangan dibiarkan terus. Malu nanti ujian kompetensi dokter hewan loh. Wes ya. Bener loh adik-adik. Jangan malu kalau nggak ngerti gitu. Kita balik lagi ke sini kalau gitu. Nih, upper, lower. Udah ingat ya? Tugasnya juga ingat kan ya tadi ya. Nah sekarang adik-adik ada pasien datang. Adik-adik disuruh mencari lesinya itu di upper apa di lower motor neuron. Variabel yang harus diukur tuh ini. Nih. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu yang upper motor neuron.
gejala klinisnya dia tidak bisa jalan. Paresis atau paralisis atau plegia. Ya. Nah, karena dia letaknya di atas, kalau adik-adik mau jalan, itu coba lihat gambar yang ini lagi. Nih. Kalau ini lesinya di atas, di yang warna hijau itu ada lesi, tidak berfungsi. Ada enggak yang ngatur lower motor neuron? Saya mau tanya. Adik-adik boleh buka mikrofon, mau enggak ada? Ya, enggak ada. Sehingga kalau ini enggak ada yang atur, ada kecenderungan refleks itu meningkat. Sama kayak UW misalnya ya, UW mau pergi, mau kemana? Clubbing, oke, gitu. Mamanya nggak boleh, gitu. Itu anggap aja upper motor neuron ini orang tuanya UW, lower motor neuron ini UW. Jadi kalau masih ada orang tuanya, UW akan baik-baik saja. Tapi begitu kedua orang tuanya pergi ke luar negeri, UW sendirian, ada kecenderungan UW tidak boleh pulang malam, pulangnya pagi. Paham? Nakal-nakal dikit lah gitu. Ya, jadi ini karena tidak ada yang ngatur, ada lesi di hijau, ini nggak ada yang ngatur, sehingga semuanya naik. Adik-adik perhatikan nih, refleksnya increase, muscle tone-nya bisa normal atau increase, karena nggak ada yang ngatur. Paham ya UW dan adik-adik? Sehingga walaupun namanya paresis atau paralisis, tipenya adalah spastis, kaku. Sekarang saya mau tanya UW, kalau kakinya UW itu kaku, lututnya tidak bisa ditekuk, apakah UW bisa berjalan? Tidak bisa. Karena makhluk hidup itu syaratnya harus bergerak, adik-adik. Ketika UW tidak bisa berjalan karena kakinya kaku, tipe paralisisnya atau paresisnya adalah yang spastis, maka karena disuse, dia muskulusnya akan mengalami atrofi. Sama seperti saya habis jatuh, kakinya sakit, tidak dipakai 1 semester, sekarang mulai betis sampai paha mengecil, adik-adik. Atrofi. Tapi tipenya karena disuse ya, tidak digunakan. Jadi yang adik-adik yang suka bilang, nggak pergi, nggak mager. Teruskan saja, semuanya akan atrofi. Males mikir gitu. Otaknya yang atrofi nanti. Beneran. Seriusan. Jadi istilah mager, malas bergerak, dibuang ya. Gitu. Nih, ini loh adik-adik ya. Jadi untuk upper motor neuron adik-adik paham ya. Sekarang yang lower motor neuron, lihat dulu gambar ini. Kalau ada lesi di yang merah, apakah upper motor neuron bisa langsung mengatur muskulus? Tidak bisa. Sehingga muskulus ini karena tidak ada yang mengatur, semuanya refleksnya turun, muscle tone turun, adik-adik. Sama-sama paresis dan paralisis, kalau yang ini kaku, spastis, kalau yang ini yang lemas, adik-adik. Pernah lihat suster ngesot nggak sih, yang kakinya lumpuh, itu kan kakinya keplek-keplek gitu ya, lemes ya. Itu yang paralyzed, itu yang ini, yang lesinya pada lower motor neuron. Nah, tadi adik-adik sudah tahu, lesinya ada di lower motor neuron. Dia yang menginervasi muskulus. Nah, muskulus yang tidak digunakan karena lowernya rusak dan upper tidak bisa secara langsung ngurusi muskulus, itu tipenya denervasi atau neurogenik, saraf langsungnya rusak. Ini adik-adik juga akan menyebabkan muscle atrophy dan dia severe. Kalau yang di sini mild dan lama, progresnya lama. Kalau ini cepat dan parah gitu. Cepet banget. Adik-adik pernah lihat nggak orang lumpuh misalnya karena stroke nggak bisa jalan? Coba lihat orang-orang yang tidur di tempat tidur terus, atau orang-orang yang menggunakan kursi roda terus, kakinya kecil kan, tinggal tulang sama kulit kan. Beda dengan yang nggak dipakai kayak punya saya gini, masih ada ototnya tapi sedikit. Paham ya? Sudah paham ya? Yue? Bisa Pak? Oke, baik kalau paham. Ini penting untuk adik-adik untuk mendiagnosa. Ya, sekarang saya mau ngajari adik-adik melihat
site of injury. Kalau di sini gimana? Kalau di situ gimana? Kalau di sini gimana? Puja, jangan tegang. Senyum. Nah, bagus. Ini adik-adik, anjing tuh kakinya berapa? Coba tak tanya. 4, Prof. Betul, pinter. Dan tidak ngantuk. Oke, jadi adik-adik tulang belakang tuh mulai vertikal sampai ke sakrum ya, sampai sacrococcygea. Oke, adik-adik sudah tahu. Sekarang, kakinya anjing itu ada 4. Ada kaki depan, thoracic limb, dan pelvic limb. Ya. Kemudian adik-adik harus melihat gejala klinis itu kan adik-adik bisa lihat nanti hewannya itu misalnya nggak berjalan, problemnya di kaki yang mana? Kaki depan, kaki belakang, kanan, kiri, atau dua-duanya kan gitu ya. Ini gejalanya muncul adik-adik. Adik-adik harus menentukan lesinya ada di mana. Itu sulitnya. Nah, sekarang saya buatkan tabel, gitu ya, gampang-gampangan. Segmentasi vertebrenya ada di sini, site of injury. C1 sampai C5 kalau ada lesi gejalanya sama. C6 sampai T2 kalau ada lesi gejalanya sama, gitu ya. T3 sampai L3 sama, L4 sampai S3 sama. Nah, sekarang adik-adik saya kasih contoh, misalnya Puja punya anjing, biar Puja nggak tegang. Anjingnya ada di lantai 2 bareng sama Puja. Suatu saat karena ketakutan atau satu dan lain hal, anjingnya jatuh dari lantai 2, jeblok jatuh. Kemudian adik-adik nggak tahu problemnya ada di mana, kan tulang belakangnya panjang nih, yang trauma yang mana adik-adik nggak tahu. Yang jatuh duluan kepalanya atau bokongnya adik-adik juga nggak tahu gitu. Kemudian adik-adik cek, kok anjingnya Puja nggak bisa jalan gitu. Dibawalah ke klinik. Ternyata sampai di klinik dilihat kaki depan thoracic limb itu upper motor neuron lesion. Artinya hewan itu tidak bisa berjalan, tapi kaki depannya kaku, spastis. Nih, dilihat lagi kaki belakangnya ternyata kaku juga adik-adik. Ya, kaki depan kaku, kaki belakang kaku. Kemudian adik-adik mau X-ray. Kalau adik-adik mau X-ray hari ini belajar, tidak perlu, kaki belakang nih nggak bener. Ya sudah, wes kaki depan sekalian gitu. Karena anjingnya kecil, kita ambil deh dari belakang gitu. Lumbalnya dulu difoto, nggak dapet apa-apa. Bu, karena saya nggak dapet, Bu, kita maju ke depan ya, Bu, ya, toraknya ya. Toraknya difoto, nggak dapet lagi apa-apa. Saya nggak mau adik-adik jadi dokter hewan yang model kayak gitu. Kalau beberapa kali foto dikalikan aja 250.000, habis berapa? Belum lagi ada kesan kayaknya dokternya ini rodok nggak ngerti deh, agak nggak pinter deh gitu. Waduh, lulusan mana UNER? Waduh, dosennya siapa? Wiwi, waduh, gitu nangis saya nanti adik-adik. Ya, jadi kalau anjingnya Puja tadi, kaki depannya kaku, kaki belakangnya kaku, adik-adik nggak perlu ragu-ragu. Saya mau X-ray dan bagian yang di X-ray adalah C1 sampai C5. Posisinya lateral dan ventrodorsal atau dorsoventral. Silakan. Pasti nemu, ini sudah pakem sudah. Ya. Nah, yang jadi agak repot kalau adik-adik sudah tahu teorinya begini, kemudian adik-adik menyepelekan dan menganggap bahwa profesi dokter hewan itu profesi yang gampang. Misalnya, datang anjing, gitu. Apalagi konsultasi lewat foto kayak apa. Datang anjing, kaki depannya normal, adik-adik. Kaki depannya normal. Tapi kaki belakangnya, dia tidak bisa dipakai jalan. Adik-adik cek dulu ya. Kaki yang tidak dipakai jalan itu kaku atau lemas nih. Karena kalau kaku, dia X-ray-nya harus di T3 sampai L3. Tapi kalau kakinya lemas, ini kan yang tipe flaccid, lower motor neuron. Itu kita X-ray-nya di L4 sampai S3. Nah, kalau adik-adik bisa begini, kan adik-adik pinter gitu. Pasiennya pasti balik lagi, ih, dokter ini pinter, Nesya, ini lulusan UNER loh, ya seneng saya. Gitu. Ini dipahami adik-adik ya. Ini teknik untuk mendiagnosa selain ini. Selain ini.
Ini untuk diagnosa. Jadi penting untuk adik-adik paham. Kalau untuk menentukan prognosa bisa nggak ya, Prof? Ya bisa aja. Sekarang kita pindah ke bagian untuk menentukan prognosa ya adik-adik ya. Gini caranya. Ya, prognosanya kan ada yang pausa. Ini ada yang dua, ini dubius. Ini yang infausta. Variabelnya apa yang harus diperiksa? Ini adik-adik. Ini sama dengan sensoris ya, proprioception. Ini sama dengan motorik. Ini superficial pain dan ini deep pain. Terus kemudian kita mempelajarinya gimana? Balik lagi, anatomi, fisiologi, pemahaman adik-adik tentang patobiologi. Sudah, gitu. Adik-adik perhatikan, ini adalah medula spinalis. Medula spinalis itu kalau adik-adik makan leher ayam, itu makan leher ayam, di dalamnya itu ada kayak karet kan ya, putih ya. Yaitu medula spinalis, gitu. Nah, kalau ketemu medula spinalis, itu bentuknya kayak karet. Kalau dipotong melintang, bentuknya kayak gini, bulat. Ini yang bagian atas, ini adik-adik, ini dorsal root, ini yang bawah ini ventral root. Ya, kalau dorsal root itu biasanya terkait dengan upper motor neuron, kalau yang ventral root ini dengan lower motor neuron, tapi tidak selalu. Ya, saya kasih catatan tidak selalu. Gitu. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Kalau ini medula spinalis, kemudian rusaknya ada di permukaan saja. Di permukaan saja. Maka yang rusak adalah yang bulatan besar ini tidak berfungsi. Siapa ini? Ini adalah fiber size-nya yang besar-besar dan dia fungsinya untuk sensoris. Jadi yang hilang dulu sensorisnya. Kalau ada anjing tuh misalnya kakinya ditusuk pakai jarum, dia diem aja. Berarti mungkin lesinya hanya di permukaan sini karena hanya sensorisnya yang hilang, anjingnya masih bisa jalan. Atau adik-adik ketemu anjing nggak bisa jalan. Berarti yang rusak itu motorisnya. Ini adik-adik. Di fiber yang jauh lebih kecil dan letaknya di dalam, lebih dalam. Nih. Nah, kalau motorisnya hilang, dia nggak bisa berjalan, adik-adik. Bisa dipastikan sensorisnya ini juga hilang. Karena motorik ini rusak, itu pasti lewat sensoris, rusak dulu. Karena dia letaknya lebih di permukaan. Gitu. Jadi nggak mungkin motoriknya nggak ada, sensorisnya ada. Tidak mungkin gitu. Nah sekarang kalau adik-adik lihat, oh sensorisnya hilang, tapi embryonnya masih bisa berjalan. Prognosanya apa ya dok? Misalnya ditanya gitu. Ini pausa. Tapi kalau misalnya sensoris hilang, motorik hilang, superficial pain hilang, berarti dia ada di dubius nih. Nah kalau deep pain itu biasanya di jarinya ini diklaim adik-adik. Diklaim, betul-betul diklaim. Kalau dia tidak merasakan sakit, itu termasuk kategori deep pain. Deep pain. Kalau superficial pain di mana? Itu loh, yang di punggung bagian belakang, itu yang dicubit-cubit pakai arteri klem. Kalau kulitnya mengkerut, itu berarti superficial pain. Ngetesnya gitu ya. Kalau jari-jari kaki itu diklaim, dia tidak merasakan sakit, berarti deep pain-nya tidak ada. Berarti kerusakan itu mulai permukaan yang paling atas sampai ke dalam sampai yang di sini. Kalau sudah begitu pasti fausta. Pasti infausta. Nanti kalau prognosanya infausta, kalau DP-nya sudah hilang biasanya hewannya tidak bisa jalan, ngompol, pupuk juga di tempat gitu adik-adik, tidak bisa dikontrol. Untuk slide yang ini apakah bisa dipahami? Yang lain? Bisa. Paham ya, Dek? Baik. Oke. Ini gejala-gejala klinis adik-adik ya, saya tidak akan, ini opistotonus, ini gejala saraf, dia nengok terus ke atas, tapi dia tidak bisa nunduk. Gitu. Nah ini kaki depannya kan kaku ya adik-adik ya, kaki belakangnya lemes. Lesinya di mana? Adik-adik bisa belajar tuh dari yang tadi ya. Ini conscious proprioception sudah saya sampaikan ke adik-adik tadi, berasa punya kaki, itu urusannya di luar cerebellum. Kenapa? Karena yang cerebellum ini hanya ngurusi yang unconscious proprioception yang tadi Hendra lari-lari kehujanan tadi.
Nanti dibaca lagi, mungkin sekarang masih bingung, tapi insya Allah bisa. Nanti dibaca ulang. Kemudian ataksia. Ataksia itu incoordination adik-adik. Biasanya adik-adik kelirukan dengan itu. Jadi kalau jalan tuh kayak drunken master gitu, jalannya sempoyongan gitu ya. Itu ataksia. Tapi adik-adik lihat ya, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas motorik normal dan terkoordinasi yang tidak disebabkan oleh hal-hal ini. Jadi penyebabnya murni karena gangguan pada sistem syaraf. Misal, Almira nih makan, nggak tahu lah, sambal yang pedes-pedes atau makanan yang pedes-pedes yang anak-anak sekarang suka itu. Kemudian karena kondisi tubuhnya Almira itu tidak bagus, dia diare. Sehari diarenya profus 20 kali. Kira-kira Almira lemes nggak ya? Iya. Kemudian ketika dia lemes, dehidrasi, jalannya pasti sempoyongan kan ya. Pakai cara geliang pusing gitu. Nah, karena kita tahu penyebabnya adalah diare, bukan sistem saraf, kita tidak boleh ngomong Almira mengalami ataksia. Harus karena saraf ya adik-adik ya. Ini form-form adik-adik yang harus diperhatikan. Ya, ini yang harus di pemeriksaannya ini. Kita sudah hampir 1 jam baru sampai di pemeriksaan. Sekarang saya coba jelaskan satu-satu ya adik-adik ya. Ini peralatannya adik-adik. Nanti adik-adik lihat, saya mau sampaikan beberapa hal yang mungkin penting-penting saja untuk melakukan pemeriksaan. Mental status dan behavior. Adik-adik mesti tahu. Dan itu clue-nya ada di penjelasan klien ketika adik-adik taking history atau anamnesis. Biasanya mereka akan bilang, dok, anjing saya ini biasanya diam, tapi sekarang kok kayaknya nggak bisa diem ya. Gitu. Kemudian adik-adik lihat di meja periksa itu anjingnya gerak terus. Padahal itu nggak biasa. Mungkin dia excitement. Skornya 4, adik-adik. Kalau normal itu skornya 2. Jadi kalau dia suruh duduk, diem. Tapi kalau misalnya ada stimulasi, dia akan memberikan respon. Ya, itu namanya alert atau normal, itu 2. Atau depressed adik-adik. Misalnya nih ya, saya ketemu dengan Sarah. Kemudian karena Sarah itu lagi bengong gitu, kemudian saya pukul dia atau saya, hai Sarah gitu. Sarah tuh loadingnya lama. Baru krik dulu gitu loh ya. Kemudian saya Prof Wiwi gitu. Nah itu kalau loadingnya lama itu masuk depres adik-adik, skornya 1. Atau stupor. Stupor ini lebih jauh lagi. Misalnya Mira tuh kerjaannya tidur terus. Tapi kalau saya bilang, ada bakso loh enak, Mira bangun, ikut beli bakso, dia makan. Habis makan tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surip itu ya, makan tidur gitu ya. Nih, itu stupor adik-adik. Kemudian kalau komatus tuh mau kita kasih stimulasi apa saja, Miranya tetap tidur aja. Tidak ada respon. Gitu. Nah, ini bisa diberikan skor. Skornya ini baku, internasional, tapi sangat subjektif. Itu kalau adik-adik tidak praktis, adik-adik tidak akan pernah bisa perform. Misalnya Dani bilang 2 itu Prof, saya bilang enggak, itu 1. Walaupun saya lebih berpengalaman sekian puluh tahun, mungkin bisa jadi saya salah karena kurang praktis. Dani ini walaupun udah baru 5 tahun, tapi dia praktisnya memang interestnya di sistem saraf. Bisa aja kejadian gitu adik-adik, yang penting adik-adik tahu ya. Kemudian untuk lokasi lesi adik-adik, misalnya ada keluhan klien datang, anjing saya ini pendiam dok sebenarnya, nggak tahu. Sekarang ini suka jenggong-jenggong nggak jelas gitu. Terus kamu juga jawabnya gini, mungkin anjingnya lihat setan bu gitu. Enggak yo gitu. Mungkin ada lesi ya adik-adik. Biasanya kalau vocalizing yang abnormal itu lesinya di cerebral. Kalau yang tadi, yang Mira tadi ngantuk-ngantuk itu, biasanya itu lesinya di batang otak. Ingat kan batang otak itu mengontrol hal-hal yang tidak disadari dan behavior gitu. Kalau demensia itu kalau orang mungkin adik-adik yang habis kena stroke atau apa gitu, udah dikasih maem gitu, minta maem lagi gitu. Kenapa? Lu kan belum makan, lu kan sudah tadi terus jadi berantem sama yang sehat itu karena demented ini. Itu lesinya di cerebral biasanya.
gitu ya. Nah, lesi-lesi ini ada istilah adik-adik, ada ipsilateral. Ipsilateral itu artinya kalau ada lesi di nervus nomor berapa, misalnya nomor 7 sebelah kiri, maka gejala klinis itu akan muncul di kiri, di sisi yang sama. Itu namanya ipsilateral. Tapi ada juga istilah kontralateral. Misalnya ada orang stroke ya, kemudian pembuluh darahnya yang pecah itu di kepala sebelah kanan, misalnya. Gejala klinisnya muncul di sisi badan sebelah kiri loh. Nanti tangannya, kakinya yang tidak bisa digerakkan sebelah kiri. Paham ya adik-adik ya? Ada ipsilateral, sesuai sisinya, ada kontralateral, berseberangan. Nanti jalur-jalurnya ruwet adik-adik, enggak usah wis ya, kita belajar yang gini-gini aja ya, ambil yang ini, kalau nanti perlu detail adik-adik belajar sendiri. Ini yang harus diperiksa adik-adik, ini coba lihat mata, telinga semuanya ikut ya, mata dan telinga ikut. Jadi kalau pemeriksaan sistem saraf tidak hanya sarafnya, mata dan telinga wajib ikut. Sekarang kita lihat nih, ada mata. Kadang mata kiri dan mata kanan itu pupilnya tidak sama, namanya anisokoria. Atau ada istilah hipus, adik-adik. Hipus itu ukurannya apa ya? Bentuknya berbeda, adik-adik. Bentuk kalau tadi kan ukuran orientasinya, kalau ini berbeda. Kemudian anisokoria, ada hipus, ada hemidilated pupil. Adik-adik lihat ini dengan begini, adik-adik pasti tahu ini hewannya kucing. Adik-adik lihat ini yang sebelah sini, ini normal. Kucing itu kan elips ya, kalau dia diem aja itu elips pupilnya. Tapi yang ini adik-adik dilated. Karena dilated hanya kiri saja atau kanan saja, namanya hemidilated. Jadi dilatasi separuh. Hemi misalnya yang lumpuh kakinya kanan saja, depan dan belakang. Namanya juga hemiplegia. Hemi itu separuh ya adik-adik ya. Nah, ini seperti huruf D terbalik. Adik-adik saya kasih tahu ya, kalau yang tadi kan saya bilang gejalanya sama. Ya, gejalanya sama, lesinya ada di tempat yang berbeda. Ini saya mau tunjukkan lagi betapa menderitanya dokter hewan itu. Ini adik-adik, hemidilated pupil, hipus, bla 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 bla. Tadi kan gejalanya beda-beda ya. Itu dapat disebabkan oleh satu penyakit loh adik-adik. Feline leukemia virus. Aduh, makin menderita jadi dokter hewan gitu. Semoga makin giat belajar ya, tidak makin kabur-kabur dari dokter hewan ya. Coba, sulit adik-adik, sangat sulit. Gitu. Nih mungkin ketemu kucing yang kayak gini. Ini kalau adik-adik tidak paham dengan sistem saraf, penyakit pada sistem saraf dan cara mendiagnosa, adik-adik pasti bilang, oh, matanya ada infeksi. Kalau nggak ngerti ini yang diobati matanya loh adik-adik. Tetesin aja obat tetes mata yang sebelah kanan tuh. Ini Horner syndrome namanya adik-adik. Horner syndrome itu tipe penyakit pada sistem saraf. Lesinya bisa di central nervous system, bisa di cranial nerve, bisa di struktur periorbital, bisa di daerah leher. Coba bayangkan. Ini gejala yang sama loh. Lesinya ada di beberapa tempat yang berbeda. Kenapa sih dok bisa kayak gitu? Karena pathway jalurnya itu bisa kemana? Ya. Nah, ini adik-adik kalau lihat Horner syndrome ini pupilnya enggak sama. Ini yang disebut dengan anisokoria. Palpebremnya yang ini terkulai, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Sehingga matanya kelihatan jauh lebih kecil. Tapi kalau mata kelihatan lebih kecil, adik-adik boleh cek dua-duanya begini. Ya. Betul-betulkah matanya yang mengecil atau hanya karena posisinya saja yang dia agak masuk ke dalam? Istilah-istilah itu untuk mata juga banyak adik-adik. Ada enoptalmia, ada ptisis bulbi, macam-macam gitu. Ada blefarospasmus dan macam-macam deh pokoknya dengan penampakan yang nah, adik-adik lihat, ini membran niktitan ini mestinya dia rapi kayak ini, nggak kelihatan. Tapi ini keluar, ini yang disebut dengan protrusion, membrana niktitan. Nah, kalau sudah ketemu yang begini, fix ini penyakit pada sistem saraf. Tugasnya adik-adik adalah melokalisir, cari lesinya ada di mana. Ini bukan penyakit mata ya adik-adik ya. Saraf gejalanya di mata. Ya, wis gitu aja, bukan nakut-nakutin supaya siap aja.
Nistagmus itu tidak sama dengan strabismus. Kalau strabismus itu juling ya. Juling itu aja adik-adik antara anjing dan kucing tidak sama. Kalau anjing tuh konvergen ke sana, keluar. Kalau kucing tuh divergen ke tengah semua pupilnya. Nanti mungkin ada gambarnya, nanti saya tunjukkan. Itu strabismus, juling. Kalau nistagmus itu pergerakan bola mata. Pergerakan bola mata itu ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang rotatori, adik-adik. Misalnya, ketemu anjing, dia epilepsi. Nistagmus dia. Nanti adik-adik lihat pergerakan matanya kemana, bola matanya. Kanan kiri, atas bawah, atau muter. Itu lesinya beda, adik-adik. Dan yang lebih membuat menderita adalah bahwa Nesya udah garu-garu kepala. Oke. Dan yang lebih penting lagi, tidak semua nistagmus itu adalah abnormal. Ada breed-breed tertentu yang nistagmusnya itu normal. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada juga yang rotatori. Makanya breed itu mesti paham, mesti apal adik-adik. Ya itu sulit memang jadi dokter hewan, terus piye udah kadung ya. Ini manage respon dan lain sebagainya, adik-adik sudah tahu caranya. Ini narasi, cara melakukan adik-adik. Ini sudah saya berikan di S1. Tapi intinya, nih adik-adik, di-separate begini, menggerakkan tangan ke arah mata. Tapi syaratnya, tidak boleh menggerakkan udara yang ada di depan mata atau berada di antara mata dan telapak tangan kita. Karena yang diharapkan dia berkedip, blinking. Kalau ada gitu, udaranya bergerak ya pasti dia kedip, bukan karena dia melihat tangan kita datang. Jadi itu juga harus latihan adik-adik ya. Gitu. Kenapa di-separate? Karena kita kalau tes mata kanan, kita tidak mau mata kirinya lihat. Kenapa? Ini adik-adik. Kalau kita tes mata kanan, anggap aja ini kanan, ini harus di-separate, dipisahkan mata kanan dan kiri supaya kirinya tidak bisa lihat. Karena kita mau tes juga percabangan ini, adik-adik. Kita maunya jalur yang ini saja. Karena nanti bisa jadi dengan menggerakkan tangan itu, di persimpangan ini mata ini juga ikut melihat, sehingga yang sini juga ikut aktif. Ya, tidak boleh. Ini manage respon, berarti di proses di korteks cerebri. Lebih tinggi ya adik-adik. Coba kalau nggak percaya nih, korteks cerebral. Nervusnya nomor 27, bla 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 bla. Oke. Sekarang kita lihat yang Dussel reflex. Dussel reflex itu ini adik-adik. Nih. Ya, kita tidak atau sama sekali tidak mengevaluasi korteks cerebri. Kenapa? Namanya reflex, nggak pakai. Gitu. Caranya gampang. Tinggal nyalakan pen light, kemudian di swing ke mata. Kalau melihat cahaya, nanti diharapkan dia juga blinking. Tapi untuk yang ini kita tidak perlu separate kanan dan kiri. Ya, karena reflex. Reflex satu lagi adalah pupillary light reflex. Reflex juga. Jadi kita juga tidak perlu separate kanan dan kiri. Gitu. Justru kita mau periksa dua-duanya. Caranya gini adik-adik PLR ini. Ini mata ya, mata kanan misalnya, ini mata kiri. Kemudian kita ambil pen light, kemudian kita swing cahaya itu ke mata kanan. Maka pupil yang semula besar di bawah pengaruh cahaya ini, pupil itu akan mengecil. Kalau kanan yang diberi cahaya, kemudian mata kanan yang mengecil namanya direct PLR. Tapi tadi kan ada persilangan ya. Kalau kita stimulasi kanan, yang kiri juga bisa lihat. Itu pada PLR juga dicek juga. Nih, mata kanan dikasih cahaya, kemudian adik-adik juga harus lihat mata kirinya. Mata kirinya juga harus mengecil. Ini yang disebut consensual atau indirect PLR. Nanti kalau adik-adik pindah mata kiri, yang direct jadi ini, yang indirect jadi yang ini. Pahamkah adik-adik apa yang saya sampaikan? Paham. Baik. Saya lanjutkan ya. Corneal reflex itu gampang. Adik-adik memegang anjing dengan posisi begini, ambil cotton, buat tips di ujung,
Kalau terlalu ringan, adik-adik boleh berikan salin supaya sedikit lebih berat. Ini kita mau melakukan cek pada pathway cranial nerve yang lain, adik-adik nomor 5, nomor 7, kayak gitu. Nah, ini adik-adik ujung cotton tip ini kita sentuhkan di kornea. Kornea itu bagian yang dipasang kontak lens. Nanti dia akan blinking satu. Kemudian mata itu akan terlihat, dia akan walaupun kepalanya tetap karena kita pegangi, matanya itu kayak ketarik ke dalam gitu loh. Ya, ini corneal reflex. Kemudian sekarang terkait dengan attitude, postur dan gait. Kalau attitude itu bukan tingkah laku, etika gitu bukan ya, adik-adik. Attitude itu posisi kepala terhadap leher. Dia harus tegak begini. Nanti matanya, misalnya, kok kayaknya lehernya oke, tapi kok kepalanya ke sana ya. Itu yang disebut dengan head tail. Ya, adik ngerti kan? Ada head tail, ada head press, ada head pressing, head tilt, head pressing, dan head turning. Nengok. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kalau postur itu cara berdiri, kalau gait itu cara berjalan seekor hewan. Adik-adik. Oke, kita ke attitude dulu ya. Posisi kepala ya, adik-adik. Posisi kepala terhadap leher. Kalau adik-adik ketemu head tail, itu biasanya lesinya vestibuler. Misalnya otitis interna sebelah kanan, maka dia akan head tilt, tiltnya itu melintirnya itu ke kanan. Itu ipsilateral. Lesi di kanan, nengoknya ke kanan juga. Kalau head turn, itu lesinya itu di forebrain. Forebrain itu yang otak besar tadi, adik-adik. Atau head pressing, ini lesinya juga di forebrain. Saya tunjukkan aja deh gambar. Ini head pressing. Lesinya di forebrain. Jadi dia kalau jalan, kepalanya tuh harus natap tembok, adik-adik. Harus pressing ke tembok. Kalau head tilt, itu lehernya tetap di tempatnya. Dia gini, meluntir gitu. Nah, ini biasanya karena otitis interna. Karena di bagian dalam telinga itu ada nervus nomor 8, yaitu nervus vestibuler tadi itu. Nah, kalau ini beda. Ini bukan head tilt, tapi head turning. Kenapa? Karena lehernya ini terlihat posisinya tidak seharusnya abnormal. Paham ya, adik-adik ya? Oke, sekarang saya mau tanya, kalau yang coklat ini head apa? Head tail. Ada lagi yang lain? Head tail, semuanya head tail. Adik-adik, saya mau pesan, nanti kalau punya teman baik, atau lagi naksir seseorang, gitu, ada ya orang tua yang lebih dihormati, kemudian berkonsultasi ke adik-adik. Anjingku tuh begini, sakitnya apa? Gitu. Adik-adik jawabnya head tail. Padahal anjing ini nggak ngapa-ngapain, dia ikut aja kamera ke kanan, cekrek, kamera ke kiri, cekrek. Adik-adik mendiagnosa dia head tail. Jangan pernah menerima konsultasi lewat foto, harus lihat gambar, harus lihat hewannya. Ya, karena bisa aja di buju ini tadi loh, baru dikasih gini head tail, karena baru belajar kepala, attitude. Gitu. Ya, jangan pernah menerima konsulan lewat gambar ya adik-adik, video sekalipun. Adik-adik harus datang ketemu dengan hewan. Baik, sekarang dengan cara berdiri, adik-adik. Coba lihat gambar yang ini, adik-adik. Dia kaki belakangnya ngangkang. Yang ini kaki depannya yang ngangkang. Dari pelajaran yang tabel tadi, site of injury, ada thoracic limb, ada pelvic limb, tadi adik-adik udah tahu. Nih, adik-adik lihat. Sekarang dibalik, yang tadi tabel tadi dipakai. Kalau kaki belakangnya ngangkang, begini problemnya di mana? Adik-adik tadi kan belajar ya, kalau lehernya ada problem, gejala klinisnya ada di kaki depan dan kaki belakang. Karena kaki depan dan kaki belakang ada di kaudanya servikal. Sekarang kalau dibalik, kalau gejalanya muncul di sini, berarti lesinya di kaudalnya atau di kranialnya? Halo? Kaudal, Prof. Siapakah yang menjawab? Tiza. Jadi, kalau yang
yang tabel yang tadi itu, Tirza, kalau ada lesi di leher, maka gejalanya ada di kaki depan dan kaki belakang gitu ya, Tirza ya. Berarti di mana ada lesi, gejalanya muncul di kaudanya. Nah, sekarang Tirza dapat pasien seperti ini atau seperti ini. Misalnya, kaki depannya ngangkang, ini yang lebih jelas. Ini kan gejalanya. Nah, betul. Berarti lesinya di mana? Di kranialnya. Tapi selalu ada eksepsional ya. Ada perkecualian. Adik-adik kalau lihat ini, coba lihat ini. Anjing ini, kaki depannya kaku, kaki belakangnya lemes. Nggak ada di tabel yang tadi. Yang ada kan kaki depannya kaku, kaki belakangnya kaku. Atau kaki depannya normal, kaki belakangnya kaku. Gitu kan gitu ya. Yang kayak gini kan nggak ada adik-adik di tabel yang tadi. Kaki depan kaku, kaki belakangnya lemes. Kita coba deh lihat, biarin aja agak lama dikit, yang penting paham. Nih, adakah di sini yang kaki depannya kaku dan kaki belakangnya lemes? Nggak ada. Itu yang disebut dengan eksepsional. Kalau adik-adik ketemu anjing yang nggak ada di tabel kriterianya, itu ada namanya sendiri adik-adik ya. Untuk yang gambar ini tadi, ini disebut dengan Shift Sherrington posture. Lesinya nanti adik-adik cari ada di mana. Agak sedikit membingungkan, Saraf ini nggak ada yang mau ngasih kuliah adik-adik. Gitu. Jadi dikasihkan ke saya karena waktu itu saya paling muda. Junior kan adalah bullying dikit. Ya, nih postur dan lain sebagainya adik-adik nggak usah deh. Nah, sekarang postural reaction. Masih terkait dengan kaki. Anjing tadi katanya kakinya 4. Adik-adik boleh melakukan tes untuk keempat kaki. Bisa satu kaki, ya. Bisa sepasang kaki depan atau sepasang kaki belakang. Bisa sepasang kaki yang sebelah kanan saja atau yang kiri saja. Namanya tiap tes itu beda-beda. Nah, tes untuk kaki itu namanya postural reaction, adik-adik. Ini ceritanya ya, adik-adik ya. Ceritanya. Jadi hewannya harus bisa berdiri kalau postural reaction ini. Adik-adik harus punya permukaan yang dia berdiri yang tidak licin karena akan mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk postural reaction ini syaratnya hewannya harus bisa berdiri atau diberdirikan, adik-adik. Dibantu, gitu ya. Syarat nomor satunya itu. Nah, sekarang adik-adik saya ajari untuk melakukan tes postural reaction ini. Yang pertama adalah proprioception positioning, conscious atau CP, conscious proprioception CP. Yang tadi adik-adik bisa merasakan punya kaki atau enggak. Kan sekarang kita mau tuh ngetes hewan. Kan kalau aku ke adik-adik tanya, Rek, berasa enggak punya kaki? Adik-adik jawab, ya punya, berasa Prof. Gitu. Coba bayangkan kalau pasiennya hewan. Dijawab enggak ya kira-kira ya sama hewannya? Jing, kamu berasa repot lagi. Ini adik-adik tesnya. Tesnya sama. Bentar. Ini ceritanya untuk melakukan proprioceptive positioning. Ini kata-katanya. Cuma kata-kata itu sering lupa. Saya kasih gambar pun adik-adik ada 2. Satu gambar foto begini, yang satu ilustrasi ya. Kalau mau melakukan pemeriksaan proprioception itu adik-adik tinggal ingat. Masing-masing kaki tungkainya itu ditekuk adik-adik, ditekuk ke belakang. Tapi kalau foto gini kan nggak ngomong ya. Saya kasih ilustrasi adik-adik. Tungkainya ditekuk ke belakang, kemudian ketika tangan kita dilepas, dia harus kembali ke posisi normal seperti ini. Paham? Oke. Adik-adik perhatikan anjing ini. Kita melakukan CP test, tapi lihat kakinya yang belakang sebelah kiri. Kembali enggak? Kakinya kembali ke normal, posisi normal enggak? Enggak. Berarti dia enggak berasa punya kaki. Berarti CP-nya defisit. Ada tulis CP kaki kiri belakang minus. Nanti dicari. Problemnya akan dikombin dengan pemeriksaan yang lain. Terus ada juga hopping. Hopping itu kita memeriksa satu kaki, gitu ya. Nah, caranya kayak gini nih, satu kaki gini. Cuma
Kemudian reaksi yang ditimbulkan atau yang diberikan oleh anjing itu apa? Ini ada di ilustrasi. Kalau kita mau tes kaki depan kanan, maka dia bukan melangkah ke depan atau ke belakang, tapi dia melangkah ke samping kanan. Ya. Jadi diangkat begini, biarkan dia bertumpu di kaki kanan, maka dia nanti akan berjalan ke kanan seperti ini. Paham ya? Kalau kaki kiri, ya ke kiri. Salsabila kok tambah mencurang. Senyum. Nah, ya jelaskan. Ini kalau untuk dua kaki, adik-adik, namanya well-being. Boleh kaki depan, boleh kaki belakang. Terserah adik-adik. Kalau kaki depan, anjing kecil sama anjing besar beda cara memperlakukannya. Kalau anjing kecil begini, kepala diekstensikan. Tapi kalau anjingnya besar cukup tenteng aja kaki belakangnya, suruh aja jalan. Nah, kalau wheelbarrowing seperti ini, nanti dia karena dua kaki, dia akan berjalan ke depan, bukan ke samping. Ya, atau ini hemi-standing, karena dia berdiri hanya pada satu sisi badan saja, kanan saja atau kiri saja. Nah, kalau begini adik-adik, nanti kalau kanan ya dia melangkah ke kanan, kalau kiri ya melangkah ke kiri. Kemudian mungkin ada bertanya, Prof, kalau yang wheelbarrowing boleh nggak untuk kaki belakang? Ya boleh, boleh. Tergantung adik-adik menariknya kemana. Kayak orang dansa gitu kan, adik-adik pegang kedua kaki depan. Kalau adik-adik dorong dia ke belakang ya ke belakang. Kalau dia ditarik ke depan ya dia langkahnya ke depan gitu. Ya, ini tes-tes yang harus dilakukan. Kemudian ada juga pressing taktil. Pressing taktil ini kayak apa ya adik-adik ya? Kita mau tes juga, ini tes untuk menguji apakah hewan itu berasa nggak ya kaki gitu. Jadi kepalanya kucing ini kita tutup matanya, kemudian kaki depannya pilih salah satu kanan atau kiri, adik-adik sentuhkan ke pinggiran meja periksa. Biasanya kalau kucing itu berasa dia punya kaki dan kakinya itu terangkat sesuatu, maka dia akan memposisikan kakinya ini naik ke meja periksa seperti ini. Jadi kalau saya pakai gambar ini kan kita tidak tahu ya yang nanti yang diharapkan karena ini dengan ilustrasi ini semoga adik-adik bisa memahami kira-kira tujuannya. Tesnya begini loh. Terus kalau yang positif itu dia reaksinya begini loh, kucingnya tangannya. Ini pressing taktil. Cara berjalan, adik juga pasti tahu paralisis, bla bla bla. Nah, ini cara memberi atau grading atau scoring untuk lameness saja ya, untuk kepincangan. Biasanya kalau grade 1 itu tidak terlihat. Kalau yang grade 2 itu justru terlihat jelas pada saat dia berdiri bukan berjalan. Karena kakinya 4, biasanya ketika berdiri itu salah satu kaki itu tidak sepenuhnya menopang seluruh tubuhnya. Gitu. Kalau yang ketiga, dia akan jalan dengan 4 kaki, tapi sesekali dia akan berjingkrak, melompat karena kakinya pada posisi yang sama. Kalau grade 4 itu sesekali diangkat, sesekali dipakai. Kalau grade 5 itu selalu diangkat, hewan itu berjalan dengan 3 kaki. Ini juga practice yang membuat adik-adik perfect. Kalau adik-adik tidak practice, adik-adik tidak bisa. Kemudian ini tidak usah ya adik-adik, tidak usah. Nah, sekarang kita pindah ke nervous nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Ini untuk membawa adik-adik nervous nomor 1. Caranya gimana? Adik-adik boleh ambil cat food atau dog food, taruh di tangan. Nanti anjing kucing itu tahu genggaman tangannya adik-adik yang ada dog foodnya itu yang mana. Terutama kucing adik-adik. Kucing itu behaviornya kalau tidak membau dulu dia tidak akan makan. Tapi kalau anjing itu ada nggak pakai kumisnya bergerak-gerak, nggak pakai mengendus dia untuk makan. Jadi pada anjing agak sedikit sulit ya untuk tes nervous nomor 1. Dok, boleh nggak ya kalau saya pakai formalin aja biar ekspresinya jelas, nggak boleh ya. Atau pakai kopi deh Prof gitu, nggak boleh ya. Alkohol nggak boleh, pokoknya yang menyengat tidak boleh digunakan. Karena yang menyengat itu nanti akan menstimulasi nervous nomor 5 dan hasilnya jadi false positive. Ya,
Jadi pakai cat food atau dog food aja deh. Nomor 2 sudah ya adik-adik tadi di manage respon, basal reflex, BLS, sudah semua. Sekarang saya mau tunjukkan adik-adik yang manifest nomor 3, 4, 5. Ini yang strabismus tadi ya. Ini kalau kucing tuh strabismusnya ke tengah. Kalau anjing dia convergate keluar. Kalau kucing ke tengah. Ya, beda-beda. Nanti supaya makin menderita jadi dokter hewan, nanti pada breed tertentu, kalau saya tidak salah Siamis ya, jadi Siams, itu ada strabismus tapi normal. Jadi sesekali kucing itu strabismus, sekali nggak apa-apa, dia normal. Catatannya banyak ya. Nah, sekarang ini adik-adik. Ini hewannya kucing. Adik-adik pasti. Adik-adik perhatikan ya. Matanya adik-adik ini tidak pernah bangun tidur terus bergerak ke kanan ke kiri atau tidak pernah. Kenapa? Karena orbita tempatnya mata itu proper ya, pas betul presisi betul. Kemudian matanya kita ini bisa lirik kanan kiri, lihat ke atas ke bawah tanpa takut copot gitu ya, matanya tahu-tahu loncat gitu. Itu karena ada banyak muskulus. Paling enggak adik-adik harus tahu muskulus yang ada di medial, muskulus yang ada di rektal, di lateral, muskulus yang ada di dorsal, dan muskulus yang ada di ventral. Nah, muskulus dari orbital ini adik-adik ada yang sifatnya rectus, lurus, ada juga yang oblik. Kemudian bola mata ini bisa berfungsi karena ada saraf nomor 3, 4, dan 6. Letaknya di mana-mana, adik-adik lihatnya. Yang nomor 3 saya tunjukkan. 3 itu ada di medial. Dia menginervasi muskulus rectus yang medial. Dia ada di rectus yang dorsal. Tapi dia juga ada di rectus dan oblik yang ada di ventral. Kalau yang 4 di mana? Oblik dorsal. Kalau yang nomor 6 di mana? Rectus lateral. Ini yang membuat matanya kucing itu posisinya begini. Adik-adik bisa bayangkan kalau ada problem pada muskulus atau problem pada fungsi saraf yang menginervasi muskulus itu, mata ini bisa berubah posisinya. Ya, ini kan teorinya. 3 itu di tengah, di atas, di bawah, 2 muskulus. Oh, kalau yang nomor 4 itu dia ada di atas tuh yang oblik, kalau yang 6 tuh di lateral, yang rectus. Ini teorinya. Nanti prakteknya adik-adik akan mendapatkan, dok, saya mau konsultasi. Kenapa mata anjing saya atau mata kucing saya itu nggak normal ya, nggak biasa. Nih, coba adik-adik pikirkan dulu. Saya izin minum obat dulu. Adik-adik lihat untuk yang B, D, dan C ini lesinya ada di nervus nomor berapa? 3, 4, atau 6. Gitu ya? Saya izin minum obat dulu ya, adik-adik. Boleh ya? Ih, sampai tadi jawab pertanyaan saya. Ya, Bro. Ya, jawab apa saja.